Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina dari Prodi Manajemen kelas C2 dengan NPM 101222048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatul Insan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Islam. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Mengenali diri sendiri merupakan langkah awal dari semua langkah. Ketika kita ingin mengenali Tuhan, Rasul, maka langkah awalnya kita harus mengenali diri sendiri. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan tanah. Manusia tercipta di bumi dibekali beberapa potensi. Yang pertama, kolbu atau hati. Diharapkan manusia mempunyai tekad dan rencana yang kuat yang diniatkan dan diyakini dalam hati. Yang kedua, akal, untuk menuntut ilmu agar dapat hidup di muka bumi. Yang ketiga, jasad, sebagai realisasi dari potensi kolbu dan akal. Ketika kolbu sudah mentekadkan dengan ilmu, maka jasadlah yang merealisasikan keduanya. Dari ketiga potensi tersebut, maka manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama ibadah, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, khilafah, menjadi seorang pemimpin. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari kehidupannya sebagai manusia. Hal ini agar dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, 1. Sebagai makhluk. Manusia diciptakan atas dasar fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Berdasarkan fisik, manusia adalah makhluk yang lemah, bodoh, memiliki keterbatasan dan kekurangan. Yang kedua, dimuliakan, di mana manusia ditiupkan ruh dan diberi keistimewaan berupa akal dan pikiran, dan alam semesta pun ditundukkan untuk manusia. Yang ketiga, dibebani. Manusia memiliki tugas yang harus diembannya dan memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai hamba yang selalu beribadah dan sebagai khalifah di muka bumi. Keempat, bebas memilih apakah dia akan beriman sesuai fitrahnya atau akan menjadi kafir. Kelima, balasan. Orang yang beriman akan mendapat balasan surga, orang kafir akan mendapat balasan neraka. Takotul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya, yaitu 1. Potensi jasmani atau fisik, 2. Potensi rohani atau spiritual, dan yang terakhir adalah potensi akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Berikut potensi yang Allah berikan kepada manusia. 1. Potensi pendengaran untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan atas apa yang mereka lihat. Yang ketiga, potensi hati, baik buruknya seseorang bergantung pada hatinya. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampurnya jasad dan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Berdasarkan dominasi ruh dan nafsu, maka jiwa manusia dibedakan menjadi 3 keadaan, yaitu yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, atau nafsul mutmainnah. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan cenderung berzikir di setiap keadaan, dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa merasa tenang dan selalu berbuat baik. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, atau nafsul awamah. Nafsu yang selalu menyesali diri sendiri. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan. Akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu atau nafsul amaru bisu.
Nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan, pada kondisi ini manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, atau keinginan untuk bersenang-senang. Dan jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.